Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya serta pikirannya untuk ikut serta dalam acara Inti Berdiskusi rangkaian kedua ini. Acara ini merupakan wadah untuk kita bersama-sama berdiskusi, bersama-sama membagikan ilmu yang kita tahu bagi kita semua sesama pejuang lingkungan. Jadi, diharapkan teman-teman dapat aktif memberikan tanggapan karena acara ini berbeda dengan seminar, di mana jika seminar biasanya mengundang narasumber yang sudah ahli dalam bidangnya masing-masing, jika di acara ini kita semua adalah narasumber, yang tentunya diharapkan teman-teman dapat membagikan ilmunya kepada kita semua sesama pejuang lingkungan. Rangkaian selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pendidikan dan Keprofesian INTLI, yaitu Mas Fikar Razani. Kepada Mas Fikar Razani, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang mengucapkan terima kasih teman-teman yang udah mau menghadiri, menyempatkan waktunya di Inti Berdiskusi kali ini. Nah, untuk di tema kali ini yaitu Green Campus, mana harapannya nanti teman-teman di sini yang sudah menjadi delegasi bisa memberikan pandangan nanti ke teman-temannya, juga bisa memberikan ilmunya, berbagi ilmunya. Mungkin nanti juga disampaikan kepada dosen dan pihak-pihak terkait kampus yang nantinya bisa menciptakan lingkungan kampus yang lebih asri dan juga menerapkan Green Campus di kampusnya masing-masing. Mungkin itu saja, cukup sekian dari saya. Dan diharapkan juga teman-teman bisa aktif dan juga jangan lupa diingetin teman-temannya buat bisa ikutan seperti itu ya di hari ini. Soalnya kan mungkin bahasanya juga lumayan penting begitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fikar atas sambutannya. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya selaku panitia dari acara ini, yaitu Mbak Dita Savana dari Departemen Penpro sebagai moderator, dan teman saya Mbak Tasya Dwi dari Departemen Penpro sebagai pemapar topik diskusi. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Mbak Dita Savana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudara Agif. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman dari teman-teman TL Regional 1, 2, 3, 4, sampai dengan 5, 6. Perkenalkan, nama saya Dita Savana. Insya Allah bakal nemenin teman-teman diskusi dengan tema Green Campus pada pagi ini. Kemudian sebagai informasi nih, jadi untuk inti berdiskusi itu rangkaiannya ada 4 teman-teman. Ada 4 sesi, kemudian pada hari ini kita melaksanakan yang kedua. Nanti bakal ada juga yang ketiga dan keempat. Temanya juga sudah ditentukan. Yang ketiga itu insya Allah bakal diadain tanggal 6 September. Dan yang keempat akan diadakan pada tanggal 13 September. Gitu. Nah, selanjutnya untuk topik diskusi nih, aku mau ngenalin topik diskusi kali ini itu Green Campus. Jadi, sebenarnya beberapa hari kemarin udah di-share ya tentang draft-nya gitu. Mungkin teman-teman juga udah baca tentang Green Campus sekilas sih, latar belakang, terus kemudian apa itu konsep Green Campus, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti bakal dipaparin sama salah satu teman dari PB juga, Mbak Tasya, mengenai topik dari diskusi hari ini. Selanjutnya aku mau memaparin tentang rules dari diskusi kali ini. Jadi pertama untuk format username ya, udah di-share juga di grup Intli Berdiskusi, grup line. Untuk format username-nya bisa diganti dengan regional underscore universitas underscore nama. Kalau misalnya anggota PB atau PR, bisa juga PB atau PR, kemudian underscore regional, underscore universitas, kemudian underscore namanya. Nah, untuk untuk lebih santai dan lebih enak juga, dianjurin juga nih teman-teman buat nge-on-kan kameranya gitu, biar kita enak ngobrolnya dan diskusinya. Ini dianjurkan sih, nggak wajib, nggak apa-apa kalau misalnya kondisinya lagi nggak memungkinkan ya. Selanjutnya nanti misal di jalannya diskusi ini ada kendala teknis, kemudian izin bertanya, izin berpendapat, mungkin bisa langsung di chat aja
di fitur Zoom-nya. Bisa private ke aku, bisa untuk everyone, semua orang gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin langsung aja ya untuk mengenalkan topik diskusi kita hari ini tentang Green Campus. Nah, ini ada dari teman PB, Tasya, yang akan mempresentasikan atau memaparkan tentang Green Campus, seperti itu. Untuk Mbak Tasya, silahkan Mbak. Oh iya, apakah suara saya kedengeran? Udah kedengeran, tapi kok nggak ada mukanya ya Mbak? Ntar, kok ada? Oh, ada. Ya, silakan Mbak Tasya, mungkin langsung bisa dimulai. Iya, jadi perkenalkan dulu nih, nama saya Tasya Dwi Farlian dari PB Penpro selaku panitia bersama teman saya Dita Savana dan juga Fakih Ahmad. Nah, di sini saya akan membantu teman-teman semuanya untuk memaparkan topik diskusi kita kali ini, yaitu Green Campus. Nah, kemudian langsung saja ya, akan saya share screen mengenai PowerPoint-nya. Nah, langsung saja mengenai pembahasan, yaitu Green Campus. Nah, jadi pada topik pembahasan kita kali ini, pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas itu ada 6 topik, yaitu yang pertama mengenai definisi Green Campus-nya sendiri. Lalu yang kedua yaitu mengapa Green Campus itu perlu diterapkan di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu mengenai persiapan yang diperlukan untuk menjadi Green Campus. Lalu yang keempat adalah Universitas di Indonesia yang telah menerapkan Green Campus. Yang kelima adalah kebijakan di Indonesia mengenai Green Campus. Dan yang keenam adalah hambatan dan halangan penerapan Green Campus di Indonesia. Nah, selanjutnya, sebelum melangkah ke pembahasan lebih jauh, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih, apa sih Green Campus itu? Jadi Green Campus itu mempunyai arti yang sangat kompleks dan luas. Green Campus itu nggak cuma sekedar kampus hijau seperti penulisannya, atau nggak sekedar kampus yang kelihatan hijau karena ditumbuhi banyak vegetasi, atau bahkan karena cat yang kebetulan warna hijau, itu sama sekali bukan ya teman-teman. Jadi Green Campus itu adalah konsep perpaduan antara lingkungan dengan dunia kampus. Jadi Green Campus sendiri ini merupakan sistem pendidikan dan penelitian serta pengabdian masyarakat dan lokasi yang ramah lingkungan serta melibatkan warga kampus dalam aktivitas lingkungan serta harus berdampak positif bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Jadi Green Campus itu meliputi 3 aspek penting, 3 aspek utama yang sangat penting, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Nah, selanjutnya setelah mengetahui apa itu Green Campus, kita harus mengetahui juga nih konsep dari Green Campus itu sendiri. Jika membahas konsep Green Campus, kita juga akan membahas mengenai latar belakang dibentuknya Green Campus itu sendiri. Jadi teman-teman, latar belakang dibentuknya Green Campus itu dari isu lingkungan, yaitu pemanasan global. Nah, sekarang siapa sih yang nggak tahu tentang pemanasan global? Jadi, pemanasan global itu adalah isu lingkungan yang meresahkan seluruh masyarakat dunia. Karena pemanasan global sendiri ini melahirkan beberapa isu lingkungan yang lain, seperti panas yang berkepanjangan, kemudian perubahan iklim, kemudian perubahan cuaca yang tidak menentu, lalu ada peningkatan gas rumah kaca, dan lain-lain. Nah, dari isu pemanasan global ini, dari pihak pemerintah dan juga masyarakat mencetuskan gerakan yang dinamakan yaitu gerakan Go Green. Jadi gerakan Go Green ini adalah gerakan yang dibuat untuk mengatasi isu pemanasan global yang terjadi di dunia. Nah, gerakan Go Green ini adalah gerakan yang menyeluruh, jadi dia tidak bisa membutuhkan kerjasama dan sinergi dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, masyarakat secara umum, bahkan dari sivitas akademis. Maka dari itu,
terbentuklah gerakan Green Campus, konsep Green Campus. Jadi kampus ini sendiri merupakan bagian dari gerakan Go Green yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan pemanasan global yang terjadi di bumi. Nah, kemudian Green Campus itu sendiri memiliki 3 poin penting. Jadi Green Campus itu terdiri dari 3 poin utama, yaitu yang pertama ada Green Building, yang kedua ada Green Place, yang ketiga ada Green Behavior. Nah, jadi yang pertama kita bahas mengenai Green Building dulu. Green Building itu mencakup dari material bangunan, pengelolaan limbah, media promosi, dan juga apakah kampus tersebut bebas polusi udara dan suara. Jadi material bangunan yang digunakan oleh kampus tersebut itu sangat mempengaruhi dan diusahakan atau diharuskan bahwa material bangunan yang digunakan dalam membangun suatu gedung di kampus tersebut itu harus ramah lingkungan. Lalu yang kedua adalah Green Place. Nah, pada aspek ini, kampus dituntut untuk menggunakan sistem one-stop service di kampusnya. Lalu, kampus juga dituntut untuk menyediakan ruang terbuka hijau yang mencukupi, serta daerah resapan air mencukupi pula. Serta pada aspek Green Place ini, kampus juga dituntut untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, sehingga kampus harus memudahkan akses transportasi umum bagi masyarakat kampusnya. Nah, lalu yang ketiga adalah Green Behavior. Pada aspek ini itu nggak kalah penting selain aspek kedua tadi. Karena ini tuh meliputi pengetahuan lingkungan, perilaku lingkungan, dan juga tanggung jawab sosial dari masyarakat kampusnya. Jadi kalau misalnya pengetahuan dan tanggung jawab lingkungan dari masyarakat kampusnya sendiri belum memadai, maka Green Building dan juga Green Place itu masih belum dapat diterapkan dengan baik di kampus tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, setelah mengetahui konsep dari Green Campus dan juga mengetahui apa itu Green Campus, kita pasti bertanya-tanya, mengapa Green Campus tuh perlu sih kenapa Green Campus tuh perlu diterapkan di kampus kita? Nah, jadi pada era sekarang ini, di zaman sekarang ini yang pemanasan globalnya juga semakin menjadi-jadi, konsep Green Campus itu sangat perlu diterapkan. Pengelolaan kampus yang berkesinambungan dan berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi lingkungan itu adalah keharusan bagi suatu kampus untuk menerapkannya. Mengingat masalah-masalah lingkungan yang terjadi saat ini seperti berkurangnya lahan hijau, kemudian pencemaran air, udara, lalu perubahan iklim, itu sangat nyata terjadi di dunia, termasuk di lingkungan kampus kita. Nah, maka dari itu, keberadaan program Green Campus ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran serta kepedulian masyarakat kampus serta berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengurangi pemanasan global. Begitu teman-teman. Jadi diharapkan dari Green Campus ini adalah karena kampus sendiri itu melahirkan generasi-generasi baru di masa depan. Jadi diharapkan generasi baru yang akan memegang negara ini kelak dapat mempunyai tanggung jawab masing-masing, tanggung jawab sosial akan pentingnya menjaga lingkungan. Gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah siaran di kampus. Jadi, di dunia ini terdapat beberapa lembaga untuk menjadi Green Campus versi mereka. Jadi, tugas dari kampus sendiri untuk membuat yang sudah disediakan tersebut. Jadi, singkatnya, umum beberapa indikator terciptanya Green Campus itu antara lain adalah yang pertama, mengenai kebijakan kampus yang berorientasi lingkungan. Lalu yang kedua adalah adanya penghijauan untuk mencapai proporsi ideal ruang terbuka hijau di kampus. Kemudian adanya bangunan gedung ramah lingkungan atau yang biasa disebut green building. Kemudian yang keempat adalah terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan lingkungan, bebas polusi. Lalu yang ke-6, tentu ini nggak kalah penting karena terusnya
itu juga turut menciptakan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen sivitas akademika dalam budaya peduli lingkungan di kampus tersebut. Selanjutnya, yaitu kita masuk ke dalam lembaga yang pertama. Jadi lembaga yang pertama adalah dari UI Green Metric. UI Green Metric sendiri ini merupakan sebuah untuk mengetahui usaha berkelanjutan kampus pada universitas di seluruh dunia. Nah, UI Green Metric sendiri ini adalah lembaga yang dibentuk oleh UI atau Universitas Indonesia dari tahun 2010. UI Green Metric ini penilaiannya meliputi konsep lingkungan, ekonomi, dan sosial. Jadi, indikator-indikator yang disediakan oleh UI Green Metric itu meliputi 3 aspek utama tadi, yaitu ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Nah, kemudian UI Green Metric ini pada tahun 2018 sudah diikuti sebanyak 719 universitas dari 81 negara yang berbeda. Jadi, UI Green Metric sendiri ini tidak hanya diikuti oleh universitas yang ada di Indonesia, namun juga dari universitas yang dari mancanegara. Nah, anggota dari UI Green Metric ini dikelola oleh sebuah tim di bawah Rektor Universitas Indonesia, yang anggotanya berasal dari ahli ilmu lingkungan, kemudian ahli teknik, arsitektur, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, statistik, kimia, dan juga ilmu budaya. Begitu, sehingga indikator-indikator yang diciptakan oleh UI Green Metric itu dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bias dan dapat berlaku pada seluruh universitas di dunia. Nah, kemudian selanjutnya, indikator apa saja sih yang ada di UI Green Metric itu? Jadi UI Green Metric itu mempunyai 6 indikator utama. Nah, akan kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama adalah dari indikator pertama yaitu setting dan infrastruktur. Tujuan dari dimasukkannya indikator ini adalah untuk memacu keikutsertaan kampus untuk menyediakan ruang untuk penghijauan dan juga penjagaan lingkungan, serta mengembangkan energi berkelanjutan di area kampus tersebut. Kemudian yang kedua adalah indikator energi dan climate change. Nah, pada aspek ini, indikator atau poin-poin utama yang diukur itu meliputi dari efisiensi penggunaan energi terbarukan, kemudian total penggunaan energi listrik, energi konservasi, lalu kemudian green building yang ada di kampus tersebut, kemudian penggunaan gas rumah kaca, dan lain-lain. Lalu kemudian dari yang indikator ketiga, yaitu waste. Pada aspek ini, itu dinilai meliputi aktivitas daur ulang dan pengelolaan limbah. Karena pengelolaan limbah sendiri itu merupakan faktor utama dalam menciptakan lingkungan berkelanjutan di daerah kampus. Berikutnya pada aspek keempat, yaitu transportasi. Nah, kenapa transportasi dimasukkan ke dalam indikator penilaian Green Campus? Karena sistem transportasi ini sendiri memegang peranan yang sangat penting untuk tingkat polutan dan emisi karbon di lingkungan kampus. Jadi pada aspek ini, kampus sendiri itu dituntut untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat kampusnya agar dapat menggunakan transportasi umum atau transportasi yang ramah lingkungan seperti bersepeda. Lalu kemudian aspek yang kelima, yaitu water. Tujuan dimasukkannya aspek ini adalah bahwa kampus dapat menurunkan penggunaan airnya sendiri, kemudian dapat meningkatkan program konservasi dan juga dapat melindungi habitat air di sekitarnya. Kemudian yang keenam adalah education and research. Nah, yang poin terakhir ini nggak kalah penting, karena poin ini didasarkan pada pemikiran bahwa kampus itu mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan generasi baru yang peduli terhadap isu berkelanjutan. Nah, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya mengenai latar belakang dibentuknya Green Campus, jadi diharapkan dari Green Campus sendiri ini dapat melahirkan generasi-generasi baru yang mempunyai inovasi ataupun mencurahkan pikirannya untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di dunia. Nah, berikut ini merupakan kategori dan kriteria penilaian dari UI Green Metric. Jadi seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu UI Green Metric itu mempunyai 6 aspek utama yang dinilai. Yaitu yang pertama meliputi
penataan dan infrastruktur yang mempunyai bobot sebanyak 15% pada penilaian Green Campus-nya. Nah, aspek ini mempunyai beberapa poin penting, yaitu yang pertama ada misalnya rasio antara ruang terbuka dengan total area kampus, kemudian total ruang terbuka dibagi dengan total populasi kampus, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada energi dan perubahan iklim, yang meliputi penggunaan peralatan hemat energi, lalu implementasi smart building, kemudian total penggunaan energi listrik, dan lain-lain. Pada aspek energi dan perubahan iklim ini mempunyai bobot sebanyak 21%. Lalu yang ketiga adalah limbah. Nah, pada aspek limbah ini meliputi program daur ulang sampah di kampus tersebut, lalu kemudian pengelolaan limbah yang ada di kampus tersebut, baik limbah organik, anorganik, beracun, maupun limbah cair. Nah, limbah ini memiliki bobot sebanyak 18% pada penilaian Green Campus. Lalu kemudian yang keempat adalah air. Nah, poin-poin yang dinilai pada aspek air adalah mengenai konsumsi dari air olahan, lalu implementasi program konservasi air di kampus, lalu implementasi program pemanfaatan air daur ulang di kampus, dan lain-lain. Pada aspek air ini mempunyai bobot sebanyak 10%. Lalu yang kelima adalah transportasi. Transportasi ini meliputi rasio jumlah kendaraan dibagi dengan total populasi kampus, lalu ada layanan shuttle kampus, lalu ada kebijakan jalur pejalan kaki di kampus, dan lain-lain yang mempunyai bobot sebanyak 18%. Lalu yang terakhir adalah pendidikan dan penelitian. Pendidikan dan penelitian ini mempunyai bobot yang sama dengan transportasi, yaitu sebanyak 18%, dengan aspek-aspek yang dinilai antara lain, yaitu seperti rasio mata kuliah yang ada di kampus tersebut, lalu ketersediaan laporan berkelanjutan, lalu situs web keberlanjutan yang dikelola universitas, dan lain-lain. Nah, jadi pada cara penilaian pada UI Green Matrix sendiri, ini dibagi dari per aspek-aspek tersebut. Jadi, dari misalnya saya ambil contoh pada aspek air. Misalnya, kita ambil contoh pada poin pertama, yaitu implementasi program konservasi air di kampus. Nah, penilaian yang diambil berdasarkan pada kondisi aktual dari kampus yang dinilai tersebut. Jadi misalnya pada kampus A, dia mempunyai program konservasi air di kampus yang baik. Maka terdapat poin tertentu yang dapat dinilai di poin ini. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dipelajari lebih lanjut dari toolkit yang disediakan oleh UI Green Matrix ini sendiri, yang nantinya akan di-share oleh panitia. Nah, dari total nilai yang didapatkan per aspek, dari aspek penataan infrastruktur, energi dan perubahan iklim, limbah, air, dan lain-lain, lalu kemudian totalnya dijumlah sehingga didapatkan nilai akhir dari bobot nilai yang didapatkan oleh kampus tersebut. Nah, nilai maksimal yang dapat didapatkan dari penilaian UI Green Matrix sendiri ini adalah sebanyak 10.000 poin. Lalu dari nilai tersebut, UI Green Matrix akan memperingkatkan dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Begitu. Nah, selanjutnya adalah lembaga, yaitu United Nations Environment Program. Nah, UNEP ini adalah program lingkungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berperan untuk mengkoordinasikan aktivitas alam dengan membantu negara berkembang dalam melaksanakan kebijakan mengenai alam dan juga menggalakkan sustainable development di dunia. Nah, UNEP ini bekerja sama dengan Higher Education Institution atau HEIS untuk menciptakan program yang dinamakan dengan Green University. Jadi, Green University ini adalah jaringan fungsional dari institusi pendidikan tinggi yang menggabungkan aspek lingkungan, strategi pembangunan, ketahanan iklim, serta pembangunan berkelanjutan di area kampus. Jadi Green University ini suatu bentuk program yang sejenis dengan program Green Campus yang diselenggarakan oleh UI. Nah, untuk Green University ini mempunyai 4 aspek utama yang dinilai, yaitu yang pertama mengenai energi, karbon, dan juga perubahan iklim. Lalu yang kedua yaitu penataan air, yang ketiga yaitu penggunaan lahan,
Dan yang keempat adalah materials flow. Nah, kita bahas satu-satu ya, mulai dari energi, karbon, dan perubahan iklim. Pada aspek ini meliputi penggunaan listrik, energi, dan transportasi yang ada di kampus tersebut, dan juga emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kampus tersebut. Lalu yang kedua adalah penggunaan air, yang meliputi konsumsi air minum dan non-minum yang ada di kampus tersebut, serta pengelolaan air limbah yang ada di kampus tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan lahan. Jadi pada aspek penggunaan lahan itu meliputi proporsi bangunan hijau dan juga permukaan yang tembus pandang atau kedap air, serta tutupan lahan oleh vegetasi hutan. Lalu yang keempat adalah materials flow. Aspek ini meliputi penggunaan limbah padat, lalu pengelolaannya, dan juga pengelolaan dari material yang digunakan pada kampus tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui aspek-aspek yang dinilai atau indikator yang dinilai dari UI Green Metric, kita tentu juga penasaran mengenai universitas di Indonesia yang telah menerapkan Green Campus. Jadi, berikut merupakan contoh dari universitas-universitas di Indonesia yang menerapkan Green Campus berdasarkan UI Green Metric. Jadi ini merupakan peringkat 5 besar dari UI Green Metric pada tahun 2019. Jadi peringkat pertama diduduki oleh Universitas Indonesia, lalu peringkat kedua diduduki oleh IPB, lalu yang ketiga ada Universitas Gadjah Mada atau UGM, lalu yang keempat ada Universitas Diponegoro, dan yang kelima adalah Institut Teknologi 10 November. Nah, ini merupakan contoh penerapan konsep Green Campus dari Universitas Diponegoro selaku yang menduduki peringkat keempat dari UI Green Metric. Nah, jadi dari Universitas Diponegoro sendiri sudah menerapkan beberapa kebijakan, sudah mengupayakan beberapa kebijakan untuk menerapkan Green Campus di universitasnya. Yaitu kita bahas dari aspek yang pertama yaitu air. Undip sendiri ini sudah menerapkan program konservasi air di kampusnya. Itu untuk yang kedua yaitu dari aspek tata letak dan infrastruktur. Universitas Diponegoro sudah memperluas ruang terbuka hijau serta daerah non-retentif di kampusnya, dan juga sudah menerapkan anggaran keberlanjutan penataan lingkungan kampus. Lalu yang kelima adalah energi dan perubahan iklim. Jadi Undip sudah menggunakan peralatan hemat energi terbarukan, serta sudah menerapkan program konservasi energi dan juga konsep green building di kampusnya. Sehingga pada konsep ini, Undip juga sudah mengupayakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kampus tersebut. Lalu yang kelima, pengelolaan sampah di Universitas Diponegoro itu sudah menerapkan program daur ulang untuk limbah universitas, serta sudah mengurangi penggunaan plastik dan kertas di area kampus. Lalu yang kelima, yaitu aspek pendidikan. Jadi dari Undip sendiri, ini sudah membuat kurikulum keberlanjutan untuk kampus dan juga sudah mengalokasikan dana penelitian lingkungan dan juga menyediakan wadah atau jurnal publikasi ilmiah tentang penataan lingkungan. Lalu yang terakhir adalah aspek transportasi. Nah, dari pihak Universitas Diponegoro sendiri, ini telah membatasi kendaraan pribadi yang masuk kampus dengan cara membatasi ruang parkir kendaraan. Jadi, semakin sempit ruang parkir kendaraan atau semakin terbatas ruang parkir kendaraan yang disediakan oleh kampus, tentu masyarakat kampusnya juga semakin terbatas yang menggunakan kendaraan pribadi, sehingga lebih banyak yang menggunakan fasilitas transportasi umum seperti bus kampus, dan lain-lain. Lalu, pihak Undip sendiri juga sudah membangun atau melakukan pembangunan jalur pejalan kaki dan juga sepeda. Jadi dari Undip sendiri ini juga sudah menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk program Green Campus-nya. Begitu. Nah, selanjutnya kebijakan-kebijakan di Indonesia mengenai Green Campus. Jadi, sebenarnya pihak kampus itu berhak membuat peraturannya sendiri untuk pelaksanaan Green Campus di universitasnya. Karena kampus sendiri juga berhak untuk membuat peraturan terikat agar masyarakat kampusnya dapat mentaati dan juga menimbulkan kesadaran untuk menjaga lingkungan dari warga kampus tersebut. Nah, kemudian pihak kampus
saat membuat peraturan itu juga harus berpegang pada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti contohnya pada UUD 1945 pasal 28H, lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Gitu. Dan masih banyak lagi kebijakan di Indonesia mengenai Green Campus yang dapat menjadi acuan untuk sebuah kampus membuat peraturannya mengenai Green Campus itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai hambatan penerapan Green Campus di Indonesia. Jadi, cukup banyak kampus di Indonesia yang masih belum menerapkan Green Campus di kampusnya. Nah, sebenarnya hal ini didasarkan pada alasan karena implementasi program Green Campus di Indonesia sendiri itu tidaklah mudah karena manajemen kampus hingga mahasiswa itu perlu bekerja sama untuk dapat mewujudkan program Green Campus ini. Nah, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Institut Teknologi Nasional dan juga Universitas Katolik Parahyangan di Kota Bandung, dapat diketahui bahwa salah satu penyebab kurang optimalnya implementasi konsep Green Campus itu adalah kurang optimalnya kebijakan yang dibuat oleh pihak manajemen kampus terhadap penerapan konsep Green Campus. Nah, mengingat pentingnya peran manajemen kampus dalam upaya merealisasikan program Green Campus, maka seharusnya sudah sewajarnya tingkat pemahaman dari manajemen kampus sendiri terhadap konsep Green Campus itu harus lebih ditingkatkan atau diperhatikan. Gitu. Jadi dari pihak masyarakat kampus sendiri itu kurang bisa untuk menimbulkan, lebih sukar untuk menimbulkan kesadarannya sendiri untuk menjaga kampus apabila belum dibuat peraturan-peraturan atau kebijakan dari pihak kampus tersebut untuk melaksanakan program Green Campus ini. Begitu. Nah, tentu di setiap universitas atau di setiap kampus itu mempunyai halangan dan hambatan yang berbeda-beda pada penerapan Green Campus-nya. Lalu bagaimana dengan kampus kalian? Nah, cukup begitu yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan materi Green Campus ini. Maaf apabila saya ada salah-salah kata atau perkataan. Selanjutnya, untuk sesi diskusi, saya serahkan kembali kepada Dita Savana selaku moderator. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Tasya atas pemaparannya. Kemudian selanjutnya ini sebenarnya bakal ada video ya. Video dari salah satu contoh penerapan Green Campus yang diselenggarakan oleh ITB. Seperti itu. Mungkin untuk videonya bisa mungkin langsung ditunjukkan pada Agif. Oke, sebentar ya. Oke, baik. Established in 1920 with the name Technisa Hoja School, Institut Teknologi Bandung, or ITB for short, is the oldest technical university in Indonesia. Bandung City, West Java, Indonesia, ITB now has 12 faculties or schools, with 49 bachelor study programs, 52 master's programs, 27 doctorate programs, and 2 professional programs. ITB's vision is to be an outstanding, distinguished, independent, and internationally recognized university
that leads changes towards welfare improvement of Indonesian nations and the world. It is great honor to meet all of you. I'm Kadar Suryadi, Rector of Institut Teknologi Bandung. Welcome to ITB. Today has declared to move from research university to world entrepreneurial university. It is marked by 3 key performance indicators: excellent in teaching and learning, excellent in research, and excellent in innovation and entrepreneurship. Excellence in teaching and learning's progress is marked with an accreditation that is earned on a continuous basis. 34 study programs of ITB have received accreditation from international accreditation boards. More international accreditation boards will follow. One of Indonesia's centers of research, ITB has produced a wide range of research from 5 centers of excellence. These research projects result in excellent innovations that are expected to compete in national and international markets, which will certainly make an impact on the economy, improving it significantly. ITB creates innovation that departs from problems in industry and communities. Research is conducted in order to deliver the best solution that will enhance production quality and resource efficiency through support of technology. ITB also continues to collaborate and build synergy with the government. Industry.
aspek yang UI Green Metric ya. Mungkin ada 1 atau 2 aspek yang belum terpenuhi gitu. Biar bisa didiskusikan bareng juga. Silakan Mbak, apakah sudah cukup atau bagaimana? Halo, apakah Mbak Yajina masih terhubung? Untuk teman-teman yang mau menyampaikan pendapat, bisa langsung chat juga saja ya, biar mempermudah nanti. Saat kita diskusi. Oh ya, mungkin bagi teman-teman yang malu nih buat misalnya ngomong langsung gitu saat forum, nanti insya Allah disediakan juga kok notes di grup inti berdiskusi biar bisa sharing-sharing juga tentang Green Campus di universitasnya, misal ada hambatan atau sesuatu gitu, nggak harus saat forum ini disampaikan, tapi bisa juga lewat notes, biar nanti teman-teman yang lain juga bisa baca, mungkin kayak gitu. Untuk sampai saat ini berarti regional 1 dan 2 terbilang cukup aman ya, sangat luar biasa dalam penerapan konsep Green Campus di universitasnya masing-masing, terutama dalam efisiensi energi dan sampahnya gitu. Apakah ada lagi dari regional 1 dan 2 yang ingin memberikan pendapat? Oh, baik, untuk Mas Gifty dari regional 2 ya. ITB silakan Mas, mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya. Ya. Ya, selamat siang semuanya. Apakah suara saya terdengar ya? Iya, sudah terdengar Mas. Oke, pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gifty dari MTL ITB. Mau sharing aja sebenarnya, karena juga kita di sini pengen benchmarking dari teman-teman juga kayak gimana di kampusnya gitu kan. Dan mohon maaf juga baru join karena ada sesuatu dan lain hal. Kalau di MTL ITB sendiri, sebenarnya untuk limbahnya kami mengelola secara mandiri, tapi dalam lingkup masih dalam himpunan aja gitu, karena impact yang bisa kami berikan itu belum bisa sampai 1 ITB karena terkendala birokrasi untuk ke rektoratnya. Jadi kalau kami waste management yang kami terapkan sebenarnya sederhana gitu. Kami melakukan sampling untuk jenis waste apa yang ada di sekitar ITB gitu ya, dari makanan, kertas, habis itu kemasannya apa, terus habis itu peak hour-nya buat membuang sampahnya itu jam berapa dan setiap harinya kayak gitu. Nah, kami sudah bikin guidelines dan juga sudah diterapkan untuk pemilahan sampah itu ada beberapa, kalau nggak salah saya sekitar 7 pemilahan gitu ya. Mulai dari Tetra Pak, plastik PET, terus habis itu ada juga sisa makanan, habis itu ada juga apa lagi ya, B3, ada banyak dan lainnya saya nggak bisa sebutin satu-satu, cuman kerangka kerjanya memang seperti itu gitu ya. Nah, terus untuk setiap program kerja juga kami sudah menerapkan kalau tadi dibilang ada pelarangan untuk membawa barang-barang yang non eco lifestyle, sebenarnya dari kami sudah melakukan, dan kami juga mendata juga untuk teman-teman yang sudah eco lifestyle itu siapa aja gitu. Misalnya dengan di setiap acara itu harus membawa tumbler sendiri, membawa kotak makan sendiri, dan memang nggak disediakan plastik atau nggak disediakan kertas minyak dan segala macamnya gitu.
Nah, untuk kami sendiri, pendataannya nggak cuma selesai di situ, kami juga mendata tentang transportasi yang digunakan apa ke kampus. Jadi framework besarnya kami kan membawakan tentang perubahan iklim ya. Jadi untuk di kepengurusan ini akan dicoba untuk membuat suatu guidelines untuk mengurangi perubahan iklim berupa nanti kalau di proyeknya tuh ada perhitungan jejak karbon. Nanti kami akan mencoba bikin softwarenya atau bikin platform buat input lifestyle gitu ya. Misalnya makan daging, habis itu nanti carbon emission-nya berapa gitu, nanti footprint-nya berapa. Misalnya naik sepeda nanti udah bisa mengurangi carbon footprint berapa dan segala macamnya. Untuk guidelines sendirinya kami juga sedang dalam perencanaan. Jadi kan di orientasinya untuk perubahan iklim gitu, untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, itu kalau kita bicara di HMTL ITB sendiri. Cuman kalau di ITB, dari HMTL ITB, lalu Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITB, Ikatan Alumni ITB sendiri sudah bekerja sama gitu ya dengan rektorat. Jadi sudah ada proyek untuk Green Campus atau Eco Campus yang biasa kita sebut dari menggalakkan kembali adanya bukan cuma TPS yang ada di kawasan ITB sendiri, cuman kita juga punya TPS yang 3R gitu, bisa mengolah juga di TPS-nya. Karena kemarin sudah ada pengolahan TPS 3R-nya, cuman untuk insineratornya kemarin efisiensinya sangat menurun ya, karena memang nggak terpilah dengan baik. Jadi kami sedang mengadakan proyek untuk membangkitkan itu lagi gitu. Terus rencana kedepannya kita bakal ada juga proyek, ini jangkanya proyek 5 tahunan, targetnya 2025, dan nanti diharapkan juga kami akan memakai green energy dari solar panel, dan juga bikin sewerage dan juga drainage yang juga terintegrasi berkelanjutan dan akan dievaluasi semuanya gitu sih. Untuk air sendiri kami juga udah ada tap water di beberapa titik. Cuman ya yang agak susah dari tap water memang maintenance-nya ya, jadi agak kurang gitu. Dan yang terakhir sebenarnya untuk ini nggak terakhir sih, untuk transportasi di ITB itu kebetulan karena kampusnya memang kecil banget yang untuk yang di Ganesha ya. Jadi kami tidak diperkenankan, khususnya mahasiswa ya, tidak diperkenankan untuk membawa motor atau kendaraan bermotor masuk ke dalam kampus gitu. Jadi diparkir di depan, jadi dalam kampus kita jalan-jalan aja gitu sebenarnya. Dan untuk riset juga sedang dijalankan sih. Udah itu aja sih dari HMTL ITB, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Gifty. Keren banget penjelasannya tentang istilahnya itu ini ya, rencana-rencana yang akan dilakukan dan yang sudah dilakukan oleh HMTL ITB. Yang menarik bagiku sih tentang controllingnya tadi kan, tentang Green Campus ini kan salah satu aspek yang menunjang itu kan juga dari sosialnya ya, dari warga kampus seperti itu. Tadi mengingat Mas Gifty ini menjelaskan bahwa ada semacam wording dan kayak listing bagi teman-teman yang sudah menerapkan eco lifestyle, kemudian controlling penggunaan kendaraan bermotor juga, itu menurut aku juga merupakan salah satu hal yang keren gitu dari HMTL ITB. Nah, bisa dicontoh juga mungkin dari teman-teman yang lain ya. Dan kita doakan juga biar agenda-agenda dari HMTL ITB ini semoga berjalan lancar ya Mas. Dari yang OTW sampai yang rencana-rencananya juga. Baik, itu dari regional 1 dan 2 yang mungkin kita bisa backup juga. Nah, kalau dari berdasarkan tadi nih, sharing-sharing dari regional 1-2, ada lagi nggak yang mau istilahnya sharing gitu atau memberikan tanggapan lagi gitu? Atau misal ada proker yang sama gitu dan diskusi gimana baiknya misalnya. Oke, baik. Ini ada
pertanyaan ya dari Mas Viko. Dari PB ke Mas Gifty. Silakan Baik. mungkin Mas Viko. Oke, langsung aja ya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Mau bertanya buat Mas Gifty, kan tadi saya mendengarkan di kampusnya itu sudah mulai memilah-milah sampah. Dan ada satu pemilahan yang Mas Gifty sebutkan tadi itu B3 ya. Nah, yang saya mau tanyakan itu, apa yang dihasilkan ke kampus apa limbah B3 yang dihasilkan oleh kampus, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Viko. Dari Mas Gifty mungkin masih terhubung kah? Masih. Oh ya, silakan Mas, mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih pertanyaan buat Mas Viko. Sebenarnya kalau misalnya dari kampus sendiri, limbah B3-nya kebanyakan dari hasil-hasil praktikum ya, maksudnya dari limbah-limbah yang digunakan untuk praktikum. Terus habis itu dari mungkin dari e-waste juga bisa kayak gitu. Kemarin sih untuk limbah B3 kami juga sangat bergantung pada prodi gitu sih, karena dari kami sendiri channel untuk support ke penyaluran limbah B3-nya itu masih belum kuat gitu lah. Jadi kami kan untuk pemilahan limbahnya itu kan kami kami salurkan ke bank sampah gitu. Dan untuk Tetra Pak ada sendiri kayak gitu. Cuman kalau untuk limbah B3 channel kami masih belum sekuat itu. Jadi kami juga menyerahkannya kepada prodi gitu sih. Gitu. Oh ya, oke, baik. Terima kasih Mas Gifty. Oke, baik. Berarti sudah terjawab ya, Mas Viko. Oke, sudah. Oke, baik. Nah, kalau gitu, mungkin kita kira cukup ya untuk yang regional 1 dan 2. Kita lanjut lagi nih ke segmen berikutnya. Kita fokus ke regional 3 dan 4. Nah, untuk teman-teman regional 3 dan 4 mungkin bisa merapat ya, kita mau diskusi tentang regional teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ngomong, silahkan langsung chat aja. Dari regional 3 dan 4 banyak nih. Ada yang boleh dari... aku? Ya. Halo. Baik. Ya, silahkan. Ya, sebentar. Dengan Mas siapa ya? Maaf. Iya, saya Adli dari Universitas Brawijaya. Oh iya, silakan Mas. Ini ya, sharing-sharing terkait Green Campus di UB. Ya. Jadi sebenarnya kalau UB ini kalau dilihat sekilas sudah bisa mungkin udah bisa dibilang Green Campus, soalnya banyak pohon rindang, udah hijau lah pokoknya kalau dilihat sekilas. Tapi kenyataannya masih sangat jauh nih dari kata Green Campus itu sendiri. Bisa dilihat dari peringkatnya sendiri, UB nggak masuk 10 besar. Padahal pada tahun 2017 kalau nggak salah tuh UB bisa masuk peringkat 7. Terus tiba-tiba turun drastis di bawah 10 besar. Tadi kan kalau kata Mas Gifty dari ITB ini ya, kalau di ITB nggak boleh bawa kendaraan masuk. Nah ini beda banget sama di UB. Kalau di UB malah ini tuh jadi jalan pintas bagi masyarakat umum buat motong jalan kayak gitu. Terus juga tahun kemarin juga kebetulan saya megang proker untuk mengkaji Green Campus UB gini kan. Khususnya di bagian kategori waste. Jadi belum berkesempatan untuk mengkaji seluruh kriterianya, tapi tahun kemarin baru di kategori waste aja, di sampahnya aja. Jadi UB ini punya TPS namanya Eco Recycling Plaza. Jadi sampah dari setiap fakultas, dari setiap bangunan di UB ini dikumpulin di TPS ini dan diolah di sana, dipilah dan diolah. Tapi pengolahannya sendiri masih pengolahan untuk sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3-nya itu belum ada pengolahannya. Dan masih belum jelas gitu sih untuk B3-nya ini sebenarnya diolah atau hanya dibuang, itu masih belum jelas. Saya belum dapat datanya. Terus juga di ERP ini masih belum punya SOP yang jelas karena TPS-nya UB ini berada di bawah naungan Fakultas Pertanian, bukan di bawah rektorat langsung. Jadi ya masih belum ada SOP yang tertulis yang jelas gitu sih. Di fakultas saya pun juga begitu, belum ada
usaha untuk mewujudkan green campus maupun green building. Kebetulan tahun ini juga saya berkesempatan untuk kerjasama dengan dosen untuk mengaudit green building di fakultas saya berdasarkan kategori greenship existing building. Namun sejauh ini dari hasil penilaian saya dan teman-teman dan juga dosen saya, ini masih sangat jauh sih dari untuk bisa dibilang green building, ini masih sangat jauh. Masih banyak usaha-usaha yang harus dilakukan seperti itu. Itu kan tadi udah dari universitas, dari fakultas saya. Terus kalau dari himpunan saya sendiri, dari KMTL UB, ini udah ada kebijakan terkait sampah. Jadi udah 2 tahun, dari tahun kemarin KMTL ini fokusnya ke arah sampah. Jadi arah gerak kita semuanya berkaitan dengan sampah. Proker-proker kita arahkan ke arah sampah. Kebijakan-kebijakan kami terapkan di setiap program kerja pun dibuat untuk bisa menekan tumpukan sampah. Jadi setiap kepanitiaan di KMTL ini kita wajibkan untuk membuat tabel controlling sampah. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab setiap kepanitiaan terhadap sampah yang mereka hasilkan, seperti itu. Itu sih kalau dari yang bisa saya sharing. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Adli ya. Tadi dipaparkan mengenai konsep Green Campus yang telah diterapkan di Universitas Brawijaya. Kemudian tadi ini disampaikan juga mengenai hambatannya ya Mas, tentang birokrasi ataupun SOP-nya yang belum jelas, tentang TPS yang ada, kemudian ada juga tentang ramainya kendaraan ya, yang simpang siur gitu istilahnya di UB, tanpa ada controlling. Nah, ini dari UB nih, kalau misalnya dari teman-teman dari Regional 3 dan 4, ada lagi nggak yang mau sharing juga? Mungkin bisa langsung open mic-nya, nggak apa-apa. Regional. Oh iya, aku sama ini dong. Pengen nanya aja sih, penasaran kalau misal dari teman-teman dari kampus yang lain, di kampusnya ada kebijakan terkait transportasi di kampusnya itu seperti apa ya kebijakannya? Pengen tahu kalau di kampus lain seperti apa, mungkin ada yang bisa sharing-sharing. Nah, bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang mau cerita nih tentang kebijakan mengenai kendaraannya ya tadi di kampus. Ya. Dari Regional 3 dan 4. Anak UII mungkin ada yang mau cerita apa, atau mungkin UPN veteran. Ada UINSA juga. Ada UNAIR. Ada UNDIP. UPN Veteran Yogyakarta. Untuk transportasi ini emang masih sulit ya kalau diterapkan secara saklek gitu dari universitas. Kalau dengar yang ITB tadi, emang luar biasa sih, karena pertama ditekan juga karena lahannya ITB, mungkin kampusnya yang lumayan kecil gitu, sedikit lebih kecil dari kampus-kampus lainnya, jadi dilarang penggunaan kendaraan bermotor. Tapi kalau UB, kayaknya mungkin UB yang luas deh Mas, jadi masyarakat pada memanfaatkan gitu jalan-jalan di UB kayak gitu. Bisa jadi sih, cuman apa ya, kalau saya lihat juga emang kalau di ITB ini, saya juga masuk kan ke ITB, emang suasananya, infrastrukturnya ini emang dibuat untuk mendukung agar lebih nyaman berjalan kaki sih. Kalau di ITB itu, jadi dari infrastrukturnya juga saya lihat mau mendukung, bukan begitu Mas Gifty? Kalau di UB emang banyaknya jalanan mobil, jalanan motor, jadi ya nggak heran banyak kendaraan lalu lalang. Iya sih benar. Kadang kalau misalnya ngajak teman juga, oh jalan kaki aja yuk ke perpus. Nah, jawabannya juga mungkin banyak yang males, panas gitu ya Mas. Iya. Karena nggak ada trotoar mungkin. Kalau misalnya dari UNER nih ya, kebetulan saya dari UNER Mas. Nah, di UNER ini ada sih tentang kebijakan transportasi gitu.
Jadi alhamdulillah dari universitas nyediain kayak semacam bis kampus. Kalau UNER kan juga itu kebagi-bagi tuh kampusnya, ada kampus A, B, C. Ini wilayahnya beda-beda. Nah, untuk istilahnya kegiatan mahasiswa, mempermudah kegiatan mahasiswa, diadain atau disediain bis kampus yang dia muter gitu dari kampus A, B, C, terus lagi ke A, B, C. Dan frekuensinya lumayan sering sih kalau dalam satu hari. Dan itu mempermudah juga biar anak-anak asrama nih terutama nggak ngeluarin motor gitu. Dan ramah lingkungan gitu. Kalau dari UNER gitu sih Mas, mungkin besok bisa ini usul gitu, diminta bis juga. Di UI Sebenarnya juga kemarin ada. udah sempat ada sih bis kampus. Mm-hmm. Udah dibikin juga halte-haltenya baru tahun kemarin kalau nggak salah ya, itu baru ada. Terus nggak tahu kenapa sekarang udah nggak jalan lagi. Saya juga kurang paham kenapa itu. Oh iya, Mbak Tasya ada lagi nih. Iya, Aduh maaf ya Mas, saya sambil baca chat jadi. Iya nggak apa-apa. Semangat untuk Mas Adli ya. Semoga di ACC Mas besok transportasi di UB. Amin. Amin. Ini Mbak Tasya dari UNER juga sama ya kayak saya Mbak. Nah, mungkin mau cerita lagi nambahin tentang transportasi di UNER. Ya, jadi mau Silakan, Mbak Tasya. nambahin yang dari Dita tadi. Jadi di UNER sendiri tuh kalau di kampusnya khususnya itu udah tahu saya udah disediakan sepeda gitu di bagian depan gerbangnya. Nah, sepeda itu bisa dipinjam-pinjamkan ke penghuni kampusnya gitu loh. Jadi untuk mengurangin kendaraan pribadi juga begitu. Terus lalu kalau di kampus C sendiri itu sekarang udah dibangun fasilitas trotoar sih. Jadi buat pejalan kaki tuh lebih nyaman gitu, lebih rindang lah. Jadi lebih semangat jalan kaki. Alhamdulillah. Menggerakkan badan seperti itu ya Mbak juga. Baik. Iya, begitu. Alhamdulillah kalau dari UNER juga udah ada sepeda. Nah, ada lagi kah nih yang dari Regional 34 mau berpendapat lagi atau cerita tentang keadaan di universitasnya? Mau tanya dong? Oh iya, baik. Ini dengan siapa? Saya Fatih dari Regional 4 UNER. Mau tanya ke Mas Adli tadi ya, dari UB. Iya, silakan Fatih. Mas Adli kan pengen tahu tentang kendaraan kampus. Sebelum itu saya pengen tanya, ini UB kampusnya terfokus di satu tempat atau terpisah-pisah kayak UNER? UNER kan ada 3. Iya Mas, saya izin jawab ya. Jadi sebenarnya UB juga ada beberapa kampus, namun kampus utamanya tuh yang di Malang, satu kampus. Dan itu paling yang paling banyak fakultasnya, yang pusat kegiatan yang paling banyak itu di kampus Malang ini. Tapi kampus-kampus lainnya itu sangat jauh beda kota gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau dari penjelasan tadi kan kayaknya UNER ini dari satu kampus ke kampus lainnya masih ada ini ya, hubungan gitu ya. Jadi kayak misalnya bisa berkegiatan di kampus itu, bisa berkegiatan di kampus itu, seperti itu ya? Iya. Nah, kalau di UB sih enggak. Jadi kayak saya di kampus 1, ya udah saya berkegiatan di kampus 1 terus, seperti itu. Baik, terima kasih. Ini mungkin bis kendaraan kampus di UNER menjadi prioritas, menjadi kebutuhan karena yaitu di satu waktu kita harus kuliah di kampus A, kampus B, kampus C, jadinya itu dibutuhkan. Terus perihal di UB itu tidak terlalu urgen sih kayaknya pengadaan bis. Kalau mau mengadakan bis itu kayaknya ya harus koordinasi dengan pemerintah daerah deh. Soalnya kan kampusnya cuma satu terfokus dan dijemput ke seluruh penjuru kota gitu kan ya.
mungkin lebih baik kalau UB itu kerjasama dengan pemerintah daerah gitu. Trayeknya ya. Oh iya. Kalau bis yang sempat berjalan di UB itu sebenarnya cuma bis dalam kampus aja sih, cuma ngantar dari gerbang ke fakultas kayak gitu aja sih, jadi bukan dari luar gitu Mas. Cuman itu ide yang menarik juga sih, jadi kalau bekerja sama pemerintah ya bisa. Oke, mantap. Oke, baik. Thank Ini you, dari Mas. Unair dan UB ya, mengenai transportasi. Kemudian mungkin bisa dibahas juga dari aspek-aspek lainnya, kayak ruang terbuka hijau di kampus teman-teman, atau misal kebijakan-kebijakan yang berlaku tentang green campus dan green behavior gitu. Adakah ini dari UNER atau UB dan kampus-kampus regional 3 dan 4 lainnya? Bisa sharing juga, curhat juga nggak apa-apa, kayak misal kebijakan di tempatku kurang nih atau gimana. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang ingin berrapat, mungkin kita cukupkan lagi aja kali ya. Tapi teman-teman panitia di sini tuh berharap banget teman-teman dari regional cerita nih mengenai kondisi realnya penerapan konsep Green Campus di universitas teman-teman. Jadi jangan lupa ya nanti dari masing-masing delegasi, perwakilan dari setiap universitas untuk mengisi notes yang sudah dibuat di grup lain IMPLI berdiskusi. Ya, itu dibuat oleh Tasya. Tadi jam 11 ada note-nya, mungkin bisa diisi. Iya, baik. Ada itu di chat, coba baca chat. Oh, dari UII. Dari UII, Mbak Susnia ya. Oh, mohon maaf Mbak, terlewat tadi. Bisa langsung mungkin kalau ingin menyampaikan pendapat, kami persilahkan Mbak Susnia. Apa terhubung, Mbak? Ya, Oh selamat iya. pagi teman-teman. Selamat pagi. Jadi mohon maaf sebelumnya nggak bisa menyalakan kamera. Jadi mau sharing aja sih dari UII. Kebetulan saya dari Fakultas Teknik Sipil Perencanaan. Nah, untuk green building itu sebenarnya dari UII memang mendukung untuk konsep dari green building. Nah, tapi di fakultas kami itu lebih utamanya ke ini, tidak menerapkan penggunaan AC untuk setiap ruangan kelasnya. Kemudian di bagian tengah gedung itu ada ruang terbuka hijaunya. Jadi hampir semua fakultas yang ada di UI itu udah menerapkan untuk RTH-nya gitu. Kemudian untuk dari sisi transportasi memang UI belum begitu menerapkan. Cuman ada beberapa fakultas, mungkin hampir semuanya itu menyediakan sepeda yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswanya. Kemudian di fakultas kami juga sudah mulai menerapkan untuk tidak menggunakan plastik. Jadi di setiap kantin itu disediakan piring sendiri gitu. Jadi mahasiswa tidak diperkenankan membeli dengan penggunaan plastik. Mungkin dari UI cukup, Mbak. Oh, oke. Baik, terima kasih Mbak Cusnia. Menarik ya tentang nggak dipasangnya AC di setiap ruangan. Bagi saya mungkin ya yang warga UNER di Surabaya bakal kepanasan Mbak satu kampus. Tapi UII karena kayaknya wilayahnya rada tinggi gitu ya Mbak di Jogja. Iya, Mbak. Oh iya. Rada tinggi jadi udah dingin, aslinya dingin. Baik-baik. Keren sih. Tadi juga dipaparkan tentang tidak adanya penggunaan plastik seperti ya. Iya, Mbak. Kalau dari aspek lain nih Mbak, kayak misal polusinya,
Atau misalnya pendidikan lingkungannya dari UII apakah sudah diterapkan seperti itu? Kalau untuk segi lingkungan tuh lebih ke ini sih Mbak, dari HMTL-nya sendiri. Jadi di HMTL itu ada salah satu bidang dari bidang pengabdian masyarakat tuh ada program kerjanya tuh zero waste gitu. Nah jadi di HMTL itu setiap 3 bulan sekali kalau nggak salah itu ada ini kayak bersama-sama untuk mengambil sampah di Fakultas FTSP itu. Nah, dari sampah itu nanti dimanfaatkan untuk pembuatan ekobrik ataupun juga ada pembuatan kompos bersama-sama seperti itu. Oh, ya baik. Berarti sudah diterapkan ya, Mbak? Iya. Terutama dari mahasiswa, dari himpunannya MTL. Baik, terima kasih Mbak Jusnia atas sharing-sharingnya. Ya, sama-sama Mbak. Nah, karena mungkin kita sudah rasa cukup ya dari regional 34 juga. Langsung nih kita switching ke regional 56. Kita fokus ke regional 56. Nah, dari teman-teman, dari peserta yang hadir di forum, regional 56, apakah ada yang ingin sharing atau berpendapat seperti itu? Regional 56 ini lumayan banyak juga nih. Dari Mas Renaldi dari Unhas ada, kemudian ada Muhammad Safi dari baik. Itu Mas Ibnu Raisan tuh. Mas Ibnu? Iya, Mas Ibnu sama Mas Safri. Mungkin Mas Ibnu dulu. Mas Ibnu, apakah terhubung Mas Ibnu? Halo, ada suaranya? Kedengar? Iya, terdengar Mas. Oke. Bentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi saya Ibnu sebagai perwakilan dari Regional 5 Universitas Munawarman. Jadi saya di sini mau sharing-sharing aja. Ada juga beberapa masalah yang mungkin nggak jauh beda dari teman-teman dari universitas yang sudah menceritakan juga pengalamannya, permasalahannya juga. Nah, jadi langsung aja. Jadi Unmul itu juga ada buat program yang dimana sekarang kalau teman-teman nanti mungkin datang nanti ke Unmul Universitas Munawarman di Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat ada slogan yang mungkin bisa dibilang program Unmul untuk mengupayakan Green Campus gitu. Mungkin ada sedikit di situ yaitu Tropical Studies. Nah, jadi dari lingkungan kampus itu buat seperti hutan tropis gitu. Jadi memang dibuat seperti green campus. Jadi banyak menanam vegetasi, kemudian juga vegetasi itu juga tidak hanya sebagai ditanam saja, tapi memang untuk sebagai penelitian gitu, penelitian hutan tropis. Nah, untuk mendukung Green Campus juga dari rektor kami sendiri membuat surat edaran juga di mana melarang penggunaan plastik bagi pedagang seperti pedagang makanan atau minuman, dan juga diharapkan setiap sivitas akademik itu ya membawa tumbler dalam setiap kegiatan. Kemudian juga kalau itu untuk lingkungan universitas ya, kalau juga di lingkungan fakultasnya masing-masing juga, jadi untuk mendukung slogan kami tadi Tropical Studies, nah itu di setiap fakultas itu kami punya seperti gazebo, nah, bisa dibilang gazebo. Jadi buat nanti teman-teman yang ada di fakultas itu bisa belajar di situ. Kemudian juga ada ruang terbuka hijau juga seperti Mbak yang dari UI tadi, kampus Mbak yang ada di UI tadi. Nah, tapi dari semua ini masih banyak juga yang harus dilakukan untuk
mencapai Green Campus itu sendiri. Nah, kebetulan tadi permasalahannya sama juga seperti permasalahan yang ada di Universitas Brawijaya. Nah, jadi di Unmul itu banyak orang lewat jalan pintas. Karena memang di Unmul itu sendiri tempatnya itu nyaman gitu kalau untuk dilewatin orang-orang kendaraan bermotor gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah jam 12 siang, orang udah pada banyak break gitu. Nah, itu pasti macet itu. Kalau sudah macet, panas, ya mungkin karena emisi yang dari kendaraan bermotor juga tinggi. Nah, permasalahannya itu juga masalah kebijakan dari kampus itu memang belum spesifik tentang transportasi itu mau digimanain gitu. Apakah memang harus kita menggunakan transportasi dari sini sampai sini saja atau gimana? Itu memang belum ada kejelasan memang dari kampus. Nah, sebenarnya kalau di kampus kami sendiri juga udah ada tuh trotoar untuk pejalan kaki. Nah, di trotoar itu juga udah banyak pohon. Jadi sebenarnya sudah apa ya namanya? Sudah bisa dijalanin gitu di trotoar itu untuk orang-orang yang memang sebagai pejalan kaki. Tapi ya karena memang belum budaya berjalan kaki, jadi kami itu mungkin belum terbiasa dengan hal itu. Nah, karena kami melihat situasi itu, jadi ada program di Himateli juga, mungkin untuk mengupayakan gimana biar kita green campus gitulah. Nah, ada program kami itu di hari emisi. Nah, jadi kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian sekitar untuk melakukan kegiatan hari emisi tersebut. Nah, kegiatan gitu isinya ya mungkin dari teman-teman sekalian yang pernah mungkin juga menjalankan programnya itu jadi kegiatannya mematikan kendaraan bermotor gitu pada saat lampu merah. Nah, ini dilakukan di sekitar kampus. Jadi setidaknya orang-orang sekitar kampus atau orang yang dari luar kampus juga bisa mendapat edukasi, merasakan juga untuk mengurangi dampak emisi gitu. Nah, ketika mereka sudah mematikan kendaraan bermotor, kami ya berikan reward lah. Ya rewardnya kecil aja seperti stiker gitu aja. Nah, ada juga program yang mungkin untuk mengedukasi nanti untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi program kami itu ketika kita pengenalan atau PKKMB itu nanti setiap mahasiswa baru itu membawa eco-brick gitu. Nanti eco-bricknya itu disusun sebagai seperti meja atau kursi dan banyak lagi lah seperti itu. Mungkin itu saja dari pemaparan dari saya. Mohon maaf terlalu panjang. Makasih. Ya, terima kasih kembali Mas Ibnu. Nggak terlalu panjang kok, Mas. Bagus, malah banyak sharing. Ini berarti kalau misalnya saya simpulkan sedikit ya, dari universitas sendiri sudah bagus ya, Mas, tentang penerapan konsep Green Campus. Namun yang menjadi permasalahan yaitu tentang transportasi, sama seperti Universitas Brawijaya. Namun tadi sebenarnya sudah disampaikan ya Mas, sudah dijalankan seperti penyelesaiannya, yaitu dengan adanya wording kecil-kecilan jika pengguna jalan itu mematikan kendaraan bermotor ya seperti itu. Iya benar-benar. Oke, baik. Nah, ini ada lagi nih dari Mas Reynaldi. Mas Reynaldi dari Regional 5 dan 6, apakah terhubung Mas Reynaldi? Halo, Assalamualaikum, Kak. Ya, waalaikumsalam. Monggo Mas, silahkan. Oh iya, makasih banyak Kak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman PB dan regional. Di sini saya ingin sharing tentang universitas saya di Universitas Hasanuddin. Nah, di sini kan kami di Universitas Hasanuddin itu fakultas tekniknya kan jauh banget dari Universitas Hasanuddin yang ada di Taman Andrea.
Jadi dia ada 2 kampus istilahnya. Jadi kampusnya itu pisah. Nah, fakultasnya di teknik itu di Goa, kalau daerah di Makassar. Jadi kalau universitasnya itu Hasanuddin di Taman Andrea. Jadi dia pisah gitu. Jadi kalau kami itu khusus teknik semua di Goa. Jadi 13 departemen semua teknik semua di Goa, dan semua universitas kayak kedokteran gigi semua di Taman Andrea di Makassar. Nah, kalau misalnya saya jelaskan di Taman Andrea itu di misalnya Fakultas Kedokteran, Sospol, dan lain-lain, itu semua di Taman Andrea itu sudah sangat cukup di namanya Green Campus, karena UNAS juga dijuluki sebagai hutan kota di dalam Makassar ini kan. Jadi semua tuh kalau kita masuk di Taman Andrea di Universitas Hasanuddin itu semua serba hutan dalamnya. Tapi sayangnya di situ jadikan jalanan umum, jalanan publik itu transportasi, jadi semua tuh bisa masuk ke dalam, tidak hanya untuk universitas untuk mahasiswanya. Nah, itu di sini tuh disayangkan. Tapi kalau misalnya dalam segi hutan itu sudah jadi hutan kota, di dalamnya ada taman, ada RTH di dalamnya. Dan kalau kami saya kembali lagi ke kami itu di Fakultas Teknik itu beda jauh di Goa. Kenapa dipisah? Ya ada sejarahnya dipisah. Kenapa di teknik khusus di Goa? Satu sisi kan karena kami ada lengkap 13 departemen dari teknik sipil, lingkungan, mesin, industri, informatika, arsitektur, PWK. Makanya kita di situ dipisah. Dan satu sisi kalau saya jelaskan tentang Fakultas Teknik di Universitas Hasanuddin itu jauh sekali dari dengan kata Green Campus. Di situ karena masih gersang sekali, masih gersang. Mungkin ada beberapa pohon tapi tidak terlalu banyak kayak di Universitas Hasanuddin yang di Taman Andrea. Dan untuk masalah transportasi di Fakultas Teknik di Goa itu udah bagus karena dia bukan jalanan umum untuk kasus mahasiswa. Jadi mereka yang mau bawa kampus harus bawa STNK. Kalau kan tidak bawa STNK dilarang masuk ke dalam kampus. Dan juga ada bis juga di bagian teman-teman yang misalnya tinggal di jauh dari Goa, jadi disiapkan bis. Jadi ada bis dari pemerintah gitu. Jadi kayak bis busway warna biru yang panjang. Dan di situ juga masih kurang karena kami di UNAS di Fakultas Teknik ada flyover, di situ juga masih panas sekali. Jadi mungkin banyak mahasiswa lebih baik lewat jalan bawah karena lebih adem daripada lewat flyover di atas, panas sekali. Nah, dari fakultas juga masih fokus di pembangunan karena Fakultas Teknik juga masih banyak pembangunan yang ada di dalamnya. Dari student center, lapangannya, amphitheater, jadi begitu. Dan ada namanya di situ classroom, jadi semua tuh serba AC, dari gedung-gedung jurusannya juga semua serba AC. Jadi mungkin di situ juga yang salah satu bikin kita panas. Jadi mungkin kan gas-gas dari AC kan keluar ke lapisan ozon. Jadi mungkin di situ masih kurang, masih jauh sekali kalau di Fakultas Teknik dari kata Green Campus. Mungkin itu aja sih Kak, kalau dari saya dari Universitas Hasanuddin. Oh baik Mas, terima kasih. Berarti sama juga ya seperti Unmul tadi, secara keseluruhan sudah bagus gitu penerapannya di kampus utama ya. Namun di FT yang di Goa ini tadi ya Mas, masih kurang karena masih banyak pembangunan, kemudian akses jalannya jauh juga dari kata Green Campus seperti itu. Kalau dari teman-teman mahasiswa di Unhas, tentang pendidikan lingkungannya, apakah ada program tertentu, Mas, untuk mengatasi dan menjadikan Unhas ini sebagai Green Campus? Mungkin kalau dari program khususnya sih nggak ada, tapi kalau kita dari Departemen Teknik Lingkungan sendiri itu ada, tapi itu jeleknya. Jadi kita nggak ada mungkin keseluruhan toh bisa program khusus kita jelaskan ke semua mahasiswa 1.200 di teknik. Departemen misal sipil tidak ada. Mungkin cuma khusus kami aja di teknik lingkungan ada untuk program khususnya. Tapi kan di situ kan masih kurang kan, minim kok. Cuma hanya kita yang tahu, buat teman-teman yang lain nggak tahu. Gitu. Oh iya, baik Mas. Berarti untuk niatan sudah ada ya, mungkin bisa digencarkan. Teman-teman dari TL dan PB ini juga mendukung Mas, biar Unhas mungkin sebagai universitas yang di regional 56 bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Nah,
Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih nih dari teman-teman dari Regional 1 sampai dengan 6 atas sharing-sharingnya. Karena emang tujuan Intli berdiskusi kali ini fokusnya pada sharing ya, seperti itu. Nah, karena sudah di penghujung acara juga, sebelum saya serahkan ke MC, saya ingatkan sekali lagi untuk absensi untuk diisi, kemudian notes yang ada di grup Intli berdiskusi juga diisi. Dan yang terakhir, mengingatkan untuk agenda Intli berdiskusi ini bakal diadakan 2 kali lagi, tanggal 6 September dan 13 September. Dan temanya juga sudah ditentukan, insya Allah sudah di-share juga di grup Intli berdiskusi, bisa di-scroll lagi, seperti itu. Kalau dari saya, sudah, terima kasih atas waktunya, saya kembalikan ke MC Agif. Ya, terima kasih Tasya. Terima kasih Mbak Dita atas moderatornya. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan yang dari hasil diskusi ini. Yaitu, jadi latar belakang dibentuknya Green Campus itu adalah karena adanya pemanasan global. Pemanasan global ini dapat menyebabkan seperti perubahan iklim, perubahan cuaca yang tidak menentu, dan gas rumah kaca. Jadi untuk mengatasi pemanasan global ini, dibentuklah Green Campus, di mana Green Campus ini memiliki 3 komponen utama, yaitu Green Building, Green Place, dan Green Behavior. Green Campus sendiri memiliki beberapa indikator, seperti UI Green Metric dan UNEP. Untuk UI Green Metric sendiri, yaitu dibentuk pada tahun 2010, dan indikator yang digunakan dalam UI Green Metric yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Untuk anggota UI Green Metric ini sendiri sudah terdapat sebanyak 780 kampus, yaitu kampus yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri. Untuk UNEP adalah program lingkungan PBB yang mengkoordinir aktivitas alam dengan membantu negara berkembang dalam melakukan sustainable development. Untuk kebijakan Green Campus sendiri di Indonesia yaitu terdapat UUD 1945, Pasal 25H Ayat 1 Nomor 48, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Berdasarkan diskusi kali ini, kalau saya perhatikan dari penerapan Green Campus dari Regional 1 dan 6 itu, untuk aspek yang paling maksimal yaitu ada di penerapan pada aspek sarana dan infrastruktur, yaitu dilakukannya penghijauan pada daerah kampus dan juga pembuatan ruang terbuka hijau. Untuk pengelolaan limbah pada beberapa kampus sudah cukup baik, seperti pada ITB dan yang lainnya, yaitu sudah ada beberapa pengelolaan sampahnya sendiri secara baik, walaupun masih beberapa dalam skala yang kecil. Namun juga terdapat juga beberapa universitas yang belum mengelola sampahnya dengan baik. Mungkin seperti kampus saya, UB, yang hanya mampu memisahkan sampah organik. Dan untuk permasalahan yang paling meresahkan yaitu adalah pada aspek transportasi, karena kurangnya kesadaran warga kampus untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Serta kurangnya kebijakan kampus dan kurangnya fasilitas dari kampus untuk mendukung penggunaan transportasi umum dan transportasi ramah lingkungan seperti bersepeda. Dan permasalahan utama yang dirasakan oleh mahasiswa dari beberapa kampus adalah mengenai kebijakan kampus yang dinilai belum tegas dan belum maksimal dalam pelaksanaan Green Campus ini. Sehingga pada beberapa himpunan mahasiswa teknik lingkungan melakukan upaya sendiri untuk melaksanakan Green Campus dengan membentuk program kerja yang ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan sampah plastik, membawa tumbler, dan lainnya. Itu saja kesimpulan untuk hasil diskusi kali ini. Sebelum kita berpisah, tolong nyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto. Untuk teman-teman diharapkan bisa menyalakan kameranya. Oke, ya untuk sesi pertama, siap. 1, 2, 3. Untuk sesi kedua, siap-siap.
Senyum, 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara ini untuk mencurahkan pikirannya dan pengetahuannya kepada kita semua sesama pejuang lingkungan. Sebelum kita tutup, karena dimulai dengan doa, langkah baiknya kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman sudah menghadiri acara Intelib Diskusi rangkaian kedua ini. Untuk teman-teman yang telah hadir, silakan jika ingin live. Terima kasih banyak teman-teman dan moderator dan teman-teman lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Terima semuanya. kasih.